Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan, saya Dewi Fatimah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga 2 semester 3 dengan NIM 2321508031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pernikahan sah yang lazim. Hukum pernikahan sah yang lazim. Pernikahan yang lazim atau sempurna, rukun dan syaratnya memiliki beberapa pengaruh, yaitu yang pertama ada halal bersenggama lewat jalur depan bukan belakang. Tidak diperbolehkan bersenggama ketika masa haid, nifas, berihram, dan setelah melakukan zihar sebelum dibayar kafaratnya. Sebab firman Allah SWT yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Nifas itu adalah serupa dengan haid. Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti terlaknatlah orang yang menggauli istrinya lewat duburnya. Akan tetapi, perempuan tidaklah secara otomatis dicerai karena digauli dari jalur belakang. Namun, dia berhak meminta cerai ke hakim karena bahaya yang ia derita tersebut. Perlu diperhatikan bahwa menggauli istri lewat jalur belakang atau anus, hukumnya adalah haram, baik ketika haid maupun tidak. Disunahkan bagi orang yang terlanjur menggauli istri yang sedang haid atau nifas jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya agar bersedekah dengan 1 dinar jika dia menggaulinya di saat darah mengalir dan bersedekah dengan 1/2 dinar jika menggaulinya pada saat darah tidak mengalir. Kemudian yang kedua, ada halal melihat dan memegangnya dari kepala hingga telapak kaki ketika masih hidup. Karena kalau menggauli saja telah dihalalkan, apalagi memegang dan melihatnya. Adapun setelah meninggal dunia, menurut Hanafiyah, suami tidak boleh memegang dan melihatnya. Akan tetapi, menurut jumhur ulama tetap boleh. Yang ketiga, ada boleh menikmati. Ini merupakan kekhususan bagi suami untuk menikmati manfaat kemaluan istrinya dan organ tubuh yang lain. Ini merupakan ganti dari mahar dan mahar wajib yang dikeluarkan oleh lelaki. Oleh sebab itu, wajib bagi istri mengkhususkannya untuk suami. Selanjutnya ada melarang istri keluar rumah kecuali dengan izin suami. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya, tempatkanlah mereka, para istri, tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Surah At-Talaq ayat 6. Perintah untuk menempatkan merupakan larangan untuk keluar. Juga firman Allah SWT yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Dan firman Allah SWT yang artinya, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar. Surah At-Talaq ayat 1. Kemudian, ada kewajiban suami untuk membayar mahar untuk istri. Ini merupakan hukum asli dalam pernikahan. Pernikahan tidak akan sah secara syariat jika tanpa ada mahar, karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Yang keempat, ada wajib memberikan nafkah dengan ketiga macamnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selagi istri tetap membangkang untuk menaati suami tanpa alasan yang benar, jika yang membangkang untuk taat, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Dalil kewajiban memberi nafkah adalah firman Allah yang artinya, dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 233. Perintah untuk memberi tempat tinggal juga merupakan perintah untuk memberikan nafkah, karena si istri tidak mungkin untuk bekerja di luar. Secara fitrah, dia tidak mampu melakukannya sebab fisiknya lemah.
Kemudian yang kelima, ada tetapnya mahram sebab musyawarah, yaitu kemahraman istri atas keluarga asal dan furu suami, juga kemahraman keluarga asal dan furu istri atas suami. Akan tetapi, kemahraman tersebut ada dalam sebagian keadaan karena akad pernikahannya saja, sedangkan dalam sebagian keadaan yang lain disyaratkan harus sudah terjadi persenggamaan. Kemudian yang keenam, ada tetapnya nasab anak kepada suami. Itu terjadi hanya dengan sekedar adanya pernikahan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, anak dinisbatkan kepada orang yang menggauli istri, dan bagi perempuan yang berzina, hendaknya ditinggalkan. Kemudian ada tetapnya hak saling mewarisi antara suami dan istri. Itu jika salah satu dari keduanya meninggal dunia di tengah-tengah membangun keluarga atau dalam masa iddah dari talak raj'i. Menurut kesepakatan para ulama atau dari talak bain tatkala sakit yang menyebabkan kematian menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah. Bahkan itu juga berlaku setelah selesai masa iddah menurut Malikiyah dan Hanabilah. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Surah An-Nisa ayat 12. Kemudian ada kewajiban adil kepada para istri ketika berpoligami. Apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Syafi'i, ia berkewajiban berlaku adil atau menyamaratakan hak-hak mereka. Oleh karena itu, Allah telah menekankan agar menikahi satu istri saja ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil di antara mereka dalam giliran atau pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami 2 atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain. Kemudian ada pun macam-macam pembagian giliran ketika berpoligami. Yang pertama ada dalam kondisi sakit. Kewajiban membagi giliran atas suami yang sakit sama seperti dalam kondisi sehat balik dan berakal walaupun si lelaki tidak lagi mempunyai alat vital, karena dalam hadis disebutkan yang artinya Rasulullah pernah bertanya ketika beliau sakit di hari wafatnya beliau, Di mana giliran aku besok? Maksudnya adalah hari Aisyah. Maka para istri beliau yang lainnya mengizinkan beliau di mana saja yang beliau kehendaki, dan beliau pun tinggal di rumah Aisyah hingga wafat di sisinya. Akan tetapi, menurut pendapat ulama Malikiyah, apabila seorang suami yang sakit tidak mampu untuk membagi gilirannya dikarenakan sakit parah, maka ia diperbolehkan untuk berada di istri mana saja yang ia kehendaki tanpa harus ditentukan. Kemudian ada pembagian giliran ketika ingin bepergian. Ulama Hanafiyah berpendapat suami tidak wajib melakukan pembagian ketika berpergian, juga tidak wajib untuk menginap di tempat yang lainnya sebagai pengganti dari hari-hari perjalanannya. Ulama Hanafiyah lebih menyarankan diadakannya undian, sehingga seorang suami berpergian dengan istri yang keluar namanya dalam undian tersebut. Hal ini dilakukan demi menenangkan hati mereka semua dan mencegah adanya tuduhan bahwa ia lebih condong pada salah satu istrinya. Kemudian ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa apabila seorang suami hendak berpergian, ia boleh memilih salah satu dari istrinya untuk pergi bersamanya sekehendak dia. Akan tetapi, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat lain, bahwa tidak boleh bagi seorang suami untuk membawa salah satu istrinya berpergian bersamanya tanpa diadakan undian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jika seorang suami ingin berpergian, maka ia harus mengundi terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahpahaman antar para istri tersebut. Pengaruh kepergian seorang istri terhadap pembagian giliran.
Apabila seorang istri bepergian tanpa izin dari suami, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan pembagian giliran dan nafkah. Karena pembagian merupakan wujud dari rasa cinta dan kasih sayang, dan itu dianggap telah hilang dari seorang istri dengan kepergiannya tersebut. Lalu, apabila seorang istri bepergian atas izin suaminya, maka ulama Syafi'iyah dalam qaul jadidnya berpendapat apabila kepergian istrinya itu untuk kepentingan suaminya, maka suami harus memenuhi haknya. Namun jika untuk kepentingan dirinya sendiri, maka suami tidak wajib memenuhinya. Begitu juga pendapat ulama Hanabilah, hak seorang istri dalam pembagian dan nafkahnya gugur apabila ia berpergian tanpa izin dari suaminya, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Namun tidaklah gugur hak nafkah dan pembagiannya jika diutus suami untuk kepentingannya atau berpergian dari negara ke negara lain atas izin suaminya. Selanjutnya ada pemberian hak seorang istri kepada istri yang lainnya. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang istri untuk memberikan hak bagiannya, seluruh atau sebagiannya kepada sebagian istri yang lain. Sebagaimana ia diperbolehkan untuk tidak mengambil hak bagiannya jika ia merelakannya. Karena pembagian itu merupakan hak yang telah ditetapkan untuknya, oleh karenanya ia berhak untuk mengambil atau meninggalkannya. Akan tetapi, tidak diperbolehkan memberikan hak bagian kepada yang lainnya tanpa seizin suami. Jika seorang istri yang mempunyai hak bagian dan suami merelakannya, hal tersebut diperbolehkan oleh para ulama fikih tanpa terkecuali. Dengan demikian, sang suami boleh menginap pada istri yang diberi hak tadi di malam bagiannya karena wewenang tersebut datang dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan. Kemudian ada hak seorang gadis dan janda yang baru dan lama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang gadis dan janda yang baru dan yang lama, seorang muslimah maupun ahli kitab mempunyai hak yang sama dalam pembagian karena keumuman makna ayat-ayat Al-Quran berikut ini, yaitu firman Allah yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Surah An-Nisa ayat 129. Maksudnya, kamu sekalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam hal cinta. Janganlah kalian berat sebelah dalam pembagian. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, juga firman Allah yang artinya, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Surat An-Nisa ayat 19. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang gadis yang baru dinikahi wajib diistimewakan dengan diberi giliran selama 7 malam berturut-turut ketika bulan madu tanpa harus memenuhi giliran istri-istri yang lain. Demikian juga seorang janda yang baru dinikahi wajib dikhususkan dengan diberi jatah giliran 3 malam secara berturut-turut tanpa harus memenuhi giliran istri-istri yang lain. Setelah itu barulah membagi giliran untuk istri yang lain seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya ada kewajiban istri taat suami jika diajak ke ranjang. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Ada yang mengartikan bahwa hak istri adalah mahar dan nafkah, sedangkan kewajibannya adalah agar menaati suami dan menjaga aibnya. Dalam hal ini, syariat telah memerintahkan dalam firman Allah yang artinya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. An-Nisa ayat 34. Untuk menghukum mereka dengan pisah ranjang atau pukulan ringan yang tidak menyakitkan ketika mereka tidak taat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 60.
Ayat-ayat tersebut menunjukkan kewajiban istri untuk menaati suaminya. Yang selanjutnya ada batasan hukuman suami jika sang istri tidak menaatinya. Seperti nuktus, meninggalkan kewajiban bersuami istri, keluar rumah tanpa izin dari suaminya, meninggalkan hak-hak Allah seperti bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami atau mengkhianatinya dan hartanya. Maka hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu menegur dan menasihati terlebih dahulu dengan lembut dan kasih sayang, kemudian mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah ia lakukan dalam hal perintah Allah dan larangannya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri dengannya. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun ia malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya. Itu berdasarkan firman Allah yang artinya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Kemudian Anda berinteraksi dengan baik, menjaga dari bahaya, memenuhi hak-hak dan menjalin hubungan baik. Hal ini sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah yang artinya dan bergaullah dengan mereka secara patut. Surah An-Nisa ayat 19. Juga sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Begitu juga istri dianjurkan agar berinteraksi kepada suaminya dengan baik, lembut dalam berucap dan berkata yang ma'ruf yang dapat menyejukkan jiwa suami. Di antara interaksi yang baik itu adalah melaksanakan hak suami tanpa menunda-nunda. Demikian juga di antara interaksi yang baik itu adalah tidak mengumpulkan dua istri dalam satu tempat kecuali atas keridhaan dari keduanya. Karena hal itu bukan merupakan tindakan yang baik dan dapat menyebabkan perselisihan. Kemudian, apakah hukum berhubungan intim itu wajib? Maka para ulama, seperti ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk berhubungan intim karena kehalalan suami bagi seorang istri merupakan hak baginya, sebagaimana juga sebaliknya. Lalu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas istrinya jika tidak ada suatu halangan. Lalu, ulama Syafi'iyah mengatakan seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim kecuali satu kali karena itu adalah haknya. Dia pun diperbolehkan untuk meninggalkan haknya tersebut seperti halnya menempati rumah sewaan. Demikian juga karena faktor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih sayang, maka tidak mungkin untuk mewajibkan hal tersebut. Akan tetapi, sangat dianjurkan agar seorang lelaki tidak mengekang syahwat dan kecintaannya sama sekali. Ulama Hanabilah berpendapat diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli istrinya di setiap 4 bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Karena jika jimak setiap 4 bulan tidak wajib, maka yamin al-ilah atau sumpah karena meninggalkannya tidak akan menjadi wajib, sebagaimana perkara yang tidak wajib. Kemudian melakukan azal. Azal yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina. Termasuk interaksi yang baik adalah tidak melakukan azal dari istri merdeka melainkan dengan seizinnya. Para ulama sepakat bahwa melakukan azal tanpa izinnya hukumnya adalah makruh karena hubungan intim merupakan sebab mendapatkannya anak, sedangkan istri mempunyai hak untuk mendapatkan anak. Dengan dilakukannya azal, kesempatan mendapatkan anak menjadi sirna. Selanjutnya, ada menggugurkan. Para ulama Hanafiyah juga berkata boleh menggugurkan kandungan sebelum berumur 4 bulan, sekalipun itu dilakukan tanpa seizin suami.
Para ulama Malikiyah berkata, jika rahim telah dibuahi sperma, maka tidak boleh mengganggunya. Lebih-lebih jika sperma tersebut telah berbentuk janin, dan lebih-lebih lagi jika janin tersebut telah ditiupkan ruh. Maka para ulama sepakat bahwa itu merupakan pembunuhan. Kemudian hukum pernikahan tidak lazim. Hukum pernikahan tidak lazim sama halnya dengan pernikahan yang lazim. Hanya saja baik suami maupun istri berhak untuk meminta pernikahannya dirusak atau dibatalkan. Dengan demikian, pernikahan tersebut masih dapat dibatalkan. Kemudian ada hukum pernikahan mauquf. Pernikahan mauquf sekalipun sah akan tetapi tidak memiliki konsekuensi apapun dari pengaruh pernikahan sebelum dibolehkan oleh pihak yang berwenang. Dalam kondisi ini masih tidak diperbolehkan untuk menggauli istri, tidak wajib memberi nafkah, tidak wajib taat dan tidak ada hak saling mewarisi dengan meninggalnya salah satu dari suami maupun istri. Jika akad pernikahan mauquf tadi telah diperbolehkan, maka itu sudah terlaksana. Dengan demikian, berlakulah hukum-hukum pernikahan yang lazim demi mengamalkan sebuah kaidah fikih. Contohnya seperti nikah orang fuduli, yaitu seseorang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa memiliki sifat pewalian yang sempurna terhadap orang tersebut, juga tidak memiliki hak wakilnya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.